sarana agar kita lebih mengenal Allah Azza wa Jalla, agar kita tidak lupa dengan diri kita, agar kita tahu kenapa sejatinya Allah menciptakan kita. Berbagai bencana yang sedang melanda negeri kita menjadi peringatan bagi setiap manusia bahwa ternyata dunia ini memang bukan tempat tinggal. Dahulu dikatakan bahwa saya tempat yang berpotensi terkena bencana adalah pinggir pantai. Mereka berpotensi terkena tsunami. Akhirnya mereka pergi ke gunung, tinggal di gunung dengan harapan air laut itu tidak mengenai mereka. Tapi Allah kirimkan air itu dari langit. Dan Allah buat gunung itu akhirnya longsor. Kita lihat bagaimana kota-kota yang tertanam dengan lumpur. Maka semoga kita semakin sadar bahwasanya Allah menciptakan kita untuk sesuatu yang mulia. Dan dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Kita harus mempersiapkan diri. Tatkala waktu kita tiba, kita sudah memiliki. Maka tema yang diangkat bagaimana bekerja mendapatkan pahala ya. Karena kalau kita melihat waktu kita yang untuk ibadah dan yang untuk bekerja, sepertinya lebih banyak yang buat bekerja. Kalau kita memandang ibadah yang berpahala itu adalah sholat, umpamanya, atau membaca Al-Quran, atau berzikir, atau berangkat umroh, berangkat haji. Tapi ternyata ibadah itu lebih luas dari apa yang kita paham. Maka hari ini kita akan belajar hal itu insyaAllah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, dunia ini menggoda sehingga membuat sebagian orang itu sibuk bekerja, mengumpulkan harta, menimbunnya, tapi dia lupa bahwa ternyata harta yang dikumpulkan, uang yang dia simpan, dia akan tinggal selama-lamanya. Kita melihat berbagai macam produk ditawarkan kepada manusia. Yang indah-indah, yang bagus-bagus, yang membuat manusia tertarik untuk membelinya. Akhirnya mereka membeli. Dan kita terkadang ingin juga memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Thaha ayat 131 memperingatkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Coba kita baca ayat ini. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Yang artinya, dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. Toha ayat 131. Barakallahu fikum. Sebagian kita bekerja dan terus bekerja
berusaha, berupaya agar income dia semakin banyak. Apa sih yang menjadi motivasi engkau melakukan itu? Terkadang karena kita sibuk melihat kepada kekayaan fulan, kepada harta benda fulan, kepada rumahnya fulan, kepada mobilnya fulan, kepada motornya fulan, kepada jam tangannya fulan, terus. Akhirnya kita lelah, dibohongin dengan bayangan kita sendiri. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, janganlah engkau tujukan kedua matamu itu kepada orang-orang tadi. Yang Allah berikan kepada mereka bunga kehidupan dunia ini. Dan kita tahu bunga itu tidak lama. Bunga itu akan rontok, akan layu, akan berganti dengan generasi selanjutnya. Lalu Allah katakan bahwasanya pemberian Allah kepada mereka itu sebagai fitnah, linaftinahum fi, sebagai ujian. Kita melihat dalam kehidupan kita ada orang-orang yang soleh, ada orang-orang yang rajin sholat, tekun beribadah, tapi hidupnya sulit. Ada orang-orang yang tidak pernah menyentuh kakinya rumah Allah, keningnya pun tidak pernah diletakkan di bumi untuk sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Ternyata Allah tumpahkan rizki kepada mereka. Maka ingat, itu fitnah. Lalu Allah katakan, wa rizku rabbika khairun wa abqa. Dan rizki Tuhanmu itu lebih baik dan lebih kekal. Surga Allah Azza wa Jalla. Yang kalau manusia tahu tentang hakikat surga ini, maka dia akan berbondong-bondong bekerja untuk mendapatkan hal itu. Tapi banyak di antara kita nggak tahu. Kalaupun tahu, dia lupa bahwa ternyata jalan menuju ke surga itu menanjak dan terjal. Kemudian di surat Al-Isra ayat 18-21. Allah Azza wa Jal memberikan keterangan yang jelas bahwa ternyata kondisi manusia itu terbagi menjadi dua. Satu ambisinya dunia, satu ambisinya akhirat. Satu berpikir bekerja untuk dunia, bekerja untuk mendapatkan uang, bekerja untuk dapat rumah. Bas yang dia pikirkan hanya kehidupan dunia. Tapi ada manusia-manusia yang bekerja, tapi ambisi dia adalah kehidupan setelah kematian ini. Kita akan baca ayatnya. Naam, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha mazmuman madhura. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. Yang artinya, barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.
Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya. Al-Isra 18-22. Barakallahu fikum. Setelah membaca ayat-ayat ini, coba kita menanyakan kepada diri kita. Kita termasuk yang mana ya? Kita termasuk yang ambisinya dunia atau ambisi kita akhirat? Nggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah. Makanya kenapa orang-orang nggak beriman, orang-orang kafir kita melihat kaya raya, sukses, berhasil. Allah berikan kepada mereka, tapi sebagai ujian. Adapun di akhirat sana, maka buat orang-orang yang beriman. Yang ambisinya dunia selesai. Kesenangan dunia berbalut dengan segala penderitaan. Nggak bisa dibandingkan dengan kehidupan akhirat buat orang-orang yang beriman. Ahibbati fillah. Kita tahu bahwa tujuan kita diciptakan adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat yang sering kita dengar disampaikan oleh para penceramah yang ada di surat Adz-Dzariyat ayat 56 ya sampai 58. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Aku tidak menginginkan mereka memberikan rizki kepada aku. Dan aku tidak butuh mereka memberikan makan kepadaku, kata Allah. Kenapa? Allah lah yang memberikan rizki kepada mereka. Allah lah yang maha memberikan rizki dan maha kuat serta perkasa. Dan setiap orang yang lahir, itu sudah lahir bersama rizkinya. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah dan Allah memberikan semua fasilitas kepada kita. Seperti orang yang masuk ke kantor bekerja, dikasih tahu engkau kerja dari jam sekian sampai jam sekian. Oke, kita kasih fasilitas apa? Ruang kantor. Kita kasih fasilitas komputer. Kita kasih mobil. Kita kasih supir. Kita kasih makan siang. Kita kasih, disebutkan fasilitas itu. Dan Allah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini fasilitas untuk manusia. Tapi bukan berarti tatkala rizki itu sudah ditanggung kemudian kita tidak ada usaha. Engkau harus berusaha. Rizki itu ada yang mencarimu. Ada yang harus dicari. Bicara makna ibadah, tujuan manusia diciptakan. Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala mengatakan, ibadah itu adalah nama yang mencakup untuk segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Baik itu ucapan atau itu perbuatan, baik itu yang zahir atau itu yang batin. Jadi semua ibadah. Tapi ibadah itu baru akan diterima ketika ada niat yang ikhlas lillahi ta'ala, kemudian sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, bagaimana supaya kerjaan kita itu bernilai ibadah dan menghasilkan pahala? Kalau kita lihat pekerjaan orang macam-macam, profesi mereka juga berbeda-beda. Ada yang jadi petani, ada yang pedagang, ada yang pegawai di kantor, ada mekanik di bengkel. Semua orang
dengan profesi yang beragam, namun semuanya dapat menjadikan pekerjaan dia sebagai ladang pahala. Tapi ada syaratnya. Yang pertama, pekerjaannya harus pekerjaan yang boleh dalam kacamata syariat. Maka di sini diperlukan ilmu yang dengannya engkau dapat mengetahui apakah pekerjaan ini boleh atau tidak boleh. Karena banyak di antara masyarakat yang mereka bekerja bertahun-tahun dan baru sadar setelah 10 tahun bekerja di tempat itu, ternyata pekerjaannya haram. Ini bagi yang mau belajar. Tapi seharusnya sebelum engkau bekerja, siapapun dirimu, engkau perlu bertanya. Kepada siapa bertanya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada mereka yang memiliki ilmu. Kalau kalian nggak ngerti. Maka berapa banyak manusia yang tatkala dikasih tahu bahwa pekerjaannya terlarang, dia nolak. Kenapa? Karena dia berpikir ini udah kerjaan dia nggak zalimin orang kok. Yang terjadi transaksi adalah ridha dengan ridha. Akhirnya sulit sekali dia akan kembali kepada Allah SWT. Maka di sini kalau ingin pekerjaannya berpahala, maka hendaklah pekerjaan itu pekerjaan yang diperbolehkan. Nggak boleh seorang bekerja di tempat riba, di tempat khamar, di tempat-tempat kemaksiatan, dan pekerjaannya tidak akan pernah jadi ibadah. Walaupun niatnya benar. Karena pekerjaannya tidak sesuai dengan syariat. Yang kedua, pekerjaan itu akan berpahala kalau ada niat. Niatnya baik dan benar. Sejatinya semua amalan itu ada niatnya dan semua orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka bicara niat seorang muslim ketika bekerja, apa niatmu? Ada yang niatnya untuk menjaga kehormatan dirinya. Aku nggak mau minta-minta. Aku nggak mau ngerepotin orang tua. Aku nggak mau jadi benalu di masyarakat. Walaupun pekerjaanku mungkin tidak menghasilkan banyak, tapi aku punya niat yang baik. Boleh jadi mencukupi keluarganya, memberikan manfaat kepada umatnya, dan memakmurkan bumi ini sebagaimana Allah perintahkan. Pernah Nabi SAW bersama para sahabatnya melewatin seorang pemuda yang secara fisik itu bagus dan secara kinerja, ya Allah, orang ini dedikasinya begitu tinggi sekali. Para sahabat yang melihat orang ini bekerja, mereka takjub. Maka kemudian mereka berkata, laita hadza fi sabilillah. Andai kata semangat dan kinerja dia ini dibuat untuk jihad fi sabilillah. Tentu sebuah amalan yang mulia. Maka kemudian Nabi SAW berusaha untuk meluruskan persepsi sahabat yang salah ini. Maka beliau mengatakan, in kana kharja yas'a. Kalau tuh orang keluar dari rumahnya, bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, maka dia terhitung fi sabilillah. Yang kedua, wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain. Kalau dia bekerja, keluar dari rumahnya, meninggalkan tempat tinggalnya, mencari pekerjaan, lalu bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah sepuh, fahuwa fi sabilillah. Dia tuh di jalan Allah, dia dapat pahala. Wa in kana kharaja yas'a liyu'iffa nafsahu. Kalau dia bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada dirinya
dalam rangka menjaga kehormatan dirinya, supaya dia tidak melakukan hal-hal yang haram, agar dia tidak menjadi benalu di masyarakat, maka dia di jalan Allah gitu. Di jalan Allah, walaupun dapat duit. Memang dia kerja cari fulus, tapi niatnya baik dan benar, maka dia dapat pahala. Tapi yang ketiga, in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabili syaitan. Tapi kalau dia bekerja, keluar dari rumahnya, bekerja mengumpulkan harta dalam rangka berbangga-banggaan, dalam rangka riya, pamer kepada orang-orang dengan harta yang dia miliki, fahuwa fi sabili syaitan, maka dia di jalan syaitan, nggak dapat pahala di kerjaan. Hadis ini menjadi pengingat kita tentang kenapa kita bekerja. Apakah engkau bekerja memang untuk memberikan nafkah kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu, atau engkau bekerja hanya untuk kesenanganmu? Engkau ingin pamer, engkau beli ini, beli ini, beli ini. Tujuannya apa? Pamer saja. Maka saat itu yang menjadi tujuanmu, walaupun pekerjaanmu halal, maka sejatinya engkau akan merugi. Kenapa? Karena engkau fi sabili syaitan, bukan fi sabilillah, tapi di jalannya syaitan. Baik, yang ketiga, agar pekerjaanmu mendapatkan pahala, engkau dapat pahala dari pekerjaanmu, maka lakukan pekerjaan itu dengan baik dan maksimal. Sempurnakan pekerjaanmu. Jangan asal bekerja. Yang penting saya bekerja. Yang penting saya masuk ke kantor. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayutqinahu. Allah itu suka, Allah itu cinta kepada siapa? Kepada siapa yang bekerja lalu dia menyempurnakan pekerjaannya. Seorang dokter yang dia bertugas umpamanya melakukan operasi terhadap pasien yang hendak melahirkan. Bagaimana dia menyempurnakan pekerjaannya? Tatkala tidak butuh operasi, dia mengatakan enggak perlu operasi. Tatkala harus operasi, dia operasi. Tapi dia jahitannya dia baguskan, ya. Kemudian dia benar-benar memberikan pelayanan yang maksimal. Maka ketahuilah Allah akan cinta kepadamu. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat. Sampai pekerjaan rutin kita, kalau kita kerjakan dengan baik dan sempurna, maka kita akan mendapatkan cinta Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau itu yang memang ibadah, seperti sholat umpamanya. Allah mengatakan, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Sholat mereka tapi celaka. Gara-gara apa? Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Ya, dia sholat tapi dia lalai dengan sholatnya. Asal-asalan sholatnya. Kemudian kalaupun sholat dia riak, pamer sama orang. Jadi hendaklah seorang ketika bekerja menyempurnakan pekerjaannya bukan karena bonus yang akan diberikan. Bonus akan datang insya Allah. Tapi kau mengerjakannya dalam rangka tadi niat untuk menyempurnakan pekerjaannya, mencari cinta Allah Azza wa Jalla. Baik, yang keempat, dia harus mengikuti aturan-aturan Allah. Nggak boleh dia menzalimin seseorang. Dia tidak boleh melakukan pengkhianatan. Dia tidak boleh menipu. Karena Nabi SAW mengatakan, man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang menipu, maka dia bukan dari golonganku, kata Nabi SAW. Kemudian nih, bagi yang mempekerjakan orang,
Jangan kalau memberikan gaji ditunda-tunda. Kenapa? Karena Nabi SAW berpesan, a'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu. Berikan kepada pegawai itu upahnya sebelum keringatnya kering. Artinya jangan ditunda-tunda. Karena kalau engkau menunda-nunda, akhirnya kau melakukan kezaliman terhadap orang itu. Orang itu sudah bekerja, sudah capek, sudah diselesaikan laporan apa yang dia kerjakan, yang seharusnya gaji itu turun tapi nggak turun. Apapun alasanmu. Maka ingat, hendaklah seorang itu mengikuti aturan-aturan Allah Azza wa Jalla dengan tidak melakukan kezaliman, pengkhianatan, dan tidak melakukan penipuan. Kemudian yang kelima, agar pekerjaanmu mendapatkan pahala ibadah, jangan sampai pekerjaanmu, urusan dunia ini melalaikanmu dari kewajiban-kewajibanmu sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Di surat Al-Munafiqun ayat 9, kita akan baca surat Al-Munafiqun ayat 9. Bagaimana Allah Azza wa Jalla memperingatkan orang tua, ya, orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang punya anak, orang-orang yang punya harta, yang sibuk bekerja, yang kadang-kadang selalu berkata, oh ini demi anakku, ini untuk menyekolahkan mereka, ini dan itu. Apa kata Allah di ayat 9 Al-Munafiqun? Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Al-Munafiqun ayat 9. Barakallahu fikum. Tatkala seorang bekerja, mencari harta, tapi ternyata pekerjaannya membuat dia lupa dari mengingat Allah Azza wa Jalla, nggak ada gunanya engkau kerja. Oh, kerjaanku halal, niatku baik. Halal, baik. Tapi ternyata pekerjaanmu membuat engkau lupa dari kewajiban-kewajiban. Maka hal itu akan menjadi bencana buat engkau. Di surat An-Nur ayat 37-38. Allah Azza wa Jal menceritakan tentang laki-laki yang sebenarnya. Jadi kalau bicara kewajiban memberikan nafkah, kewajiban bekerja, itu kewajiban seorang suami. Dia yang wajib memberikan nafkah, dia yang wajib berusaha dan bekerja. Terus berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Maka di surat An-Nur ini ayat 37-38 Allah memuji para laki-laki. Apa sih yang mereka lakukan sehingga mereka mendapatkan pujian dari Allah Azza wa Jalla? Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rijalul la tulhihim tijaratu wa la bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Yang artinya laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan
dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang pada hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Surat Nur ayat 37-38. Subhanallah. Allah memberikan pujian kepada mereka yang berdagang, kepada mereka yang berniaga, kepada mereka yang melakukan transaksi jual beli. Tapi ternyata pekerjaan mereka tidak membuat mereka lupa dengan perintah-perintah Allah yang lainnya. An dzikrillah, mereka tetap berzikir kepada Allah, mereka tetap menegakkan sholat, mereka membayar zakat. Apa sih yang menjadi faktor pendorong mereka? Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka takut dengan hari kiamat. Rasa takut inilah yang mendorong orang untuk berupaya menyelamatkan diri. Kemudian kalau kita lihat sholat Jumat, ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikumandangkan azan untuk sholat Jumatan nih, maka segeralah kalian menuju ke rumah Allah Azza wa Jalla. Tinggalkan jual beli. Transaksi itu yang sangat menguntungkan tatkala dengar azan Jumat, tinggalin. Terus berangkat ke mana? Ke masjid. Dan sayangnya kita melihat, ya, banyak masyarakat yang masih telat ke masjid. Masih telat ke masjid. Padahal sejumat sekali. Datang terakhir, pulang pertama. Tapi kalau untuk urusan dunia, Masya Allah, dia masuk pertama, pulang terakhir. Toko dan usahanya nggak pernah tutup. Demi menghasilkan harta dan harta. Maka orang yang seperti ini, yang dia berniaga, dia berdagang, yang pada hakikatnya kalau diniatkan tadi untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tua yang sudah sepuh, dia akan dapat pahala. Tapi ternyata tidak. Bahkan pekerjaannya membuat mereka lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Tapi yang keenam, jadi seorang muslim ketika dia bekerja, hendaklah dia yakin, seyakin-yakinnya bahwa rizki itu dari Allah. Ingat, bukan tempat kerja kita yang ngasih rizki sama kita. Bukan karena kita ASN kita mendapatkan rizki. Bukan karena kita lulusan SMA kita dapat rizki, lulusan kuliah dapat rizki, enggak. Kita melihat anak-anak bayi dapat rizki. Siapa yang ngasih rizki? Allah Azza wa Jalla. Maka keyakinan ini akan membuat orang ketika bekerja tidak bergantung kepada pekerjaannya. Mau tempat usahanya terbakar, mau tempat usahanya tertimbun air, dia tetap yakin rizki dia bukan di tempat kerja itu. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rizki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Ahibati fillah, di surat Al-Mulk yang dianjurkan untuk dibaca setiap hari, setiap malamnya sekali, di ayat 21. Surat Al-Mulk ayat 21. Allah Azza wa Jal berfirman. Apa kata Allah? Naam, surat Al-Mulk ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi 'utuwwin wa nufur. Yang artinya, atau siapakah dia ini yang memberi kamu rizki jika Allah menahan rizkinya?
Sebenarnya mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri. Al-Mulk ayat 21. Allahu Akbar. Siapa yang ngasih rizki? Allah Azza wa Jalla. Jadi tatkala seorang muslim yakin rizkinya dari Allah, Allah akan kasih rizki kepada dia tanpa dia harus capek-capek. Kata Nabi SAW, "Lau annakum tawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulih." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Pagi harinya pergi dalam kondisi kosong perutnya, sore udah penuh. Bagaimana burung-burung itu tidak pernah menyimpan apa yang dia dapatkan. Yang dia makan hari itu, itulah rizki dia. Besok, kalau masih ada umur, dia akan dapat rizki. Kalau tidak, mungkin dia ketangkap oleh pemburu. Ya udah, berarti rizkinya hanya sampai di situ. Ahibati fillah. Jadi setelah kita yakin bahwa rizki dari Allah Azza wa Jal, maka laksanakan tugas di rizki yang Allah sudah berikan. Engkau dikasih rizki sama Allah, kasih tanggung jawab. Apa tugasmu? Diapakan ini uang? Diapakan ini harta? Kau punya kendaraan dipakai buat apa? Engkau punya handphone dipakai buat apa? Gitu. Dan Allah Azza wa Jal mengingatkan manusia tentang bagaimana seharusnya mereka menunaikan kewajiban-kewajiban yang ada dalam harta tersebut. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 267. Surat Al-Baqarah ayat 267 mengingatkan manusia agar mereka ketika berbagi, ketika bersedekah, mereka berbagi yang terbaik dari yang mereka miliki. Coba kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, lagi Maha Terpuji. Al-Baqarah 267. Ada orang-orang yang udah kasih harta sama Allah, ternyata tuh harta ya tidak digunakan sebagaimana semestinya. Ada hak orang lain misalnya yang harus diberikan. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa beliau mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Ini kisah sering diceritakan kepada kita. Ana ingat cerita ini diceritakan oleh Ibunda Ana rahimahullah. Ketika anak SD, ketika anak masih kecil, dikasih cerita tentang 3 orang dari Bani Israel. Yang satu kulitnya rusak, yang satu botak, nggak ada rambutnya, yang satu buta. Maka kemudian Allah ingin memberikan ujian kepada mereka. Dikirimlah malaikat kepada mereka. Datanglah kepada yang kena penyakit kulit tadi. Maka orang yang datang ini berkata kepada yang datang ini malaikat. Allah kirim malaikat kepada mereka
Datang kepada yang kulitnya rusak, ditanya, ayu syai'in ahabbu ilaik, apa sih yang paling kau sukai? Kata dia, ya kulit yang bagus, kata dia, yang warnanya juga cerah gitu ya, dan orang-orang nggak lagi menyisihkan aku atau mengasingkan aku. Lalu diusap sama malaikat ini, sembuh totalnya. Dikasih warna kulit yang indah dan kulit yang indah. Warnanya indah, kulitnya sendiri indah. Lalu ditanya sama malaikat ini, harta apa yang paling kau sukai? Maka dia mengatakan, ya kalau bicara harta, onta atau sapi. Dalam riwayat Ishaq ada keraguan di situ. Maka kemudian dikasihlah onta. Dikasih onta yang sedang hamil. Lalu malaikatnya mendoakan barakallahu laka fiha. Semoga engkau diberkahi di sana. Selesai cerita orang yang punya penyakit kulit tadi. Datanglah kemudian kepada yang botak. Ditanya, apa sih yang kau inginkan? Semua orang punya ambisi, punya angan-angan. Kata dia, ya aku kepingin punya rambut yang bagus gitu loh. Akhirnya setelah dia mengatakan punya rambut yang bagus dan aku tidak ingin dikucilkan lagi sama masyarakat gitu, diusaplah orang ini, kemudian rambutnya tumbuh. Dia sosoknya menjadi sosok yang tampan dan menyenangkan. Lalu ditanya, harta apa yang paling kau cintai? Kata dia, ya sapi. Maka dikasihlah sapi yang sedang hamil. Lalu didoakan barakallahu laka fiha. Lalu datang kepada orang yang buta, ditanya apa yang paling kau sukai? Kata dia, ya aku berharap aku bisa melihat lagi sehingga aku bisa memandang kepada manusia. Maka diusapkan, hilanglah kebutaan dia sehingga dia bisa dapat melihat. Ditanya, harta apa yang paling kau cintai? Qala al-ghanam, yang paling kau cintai adalah domba. Maka diberilah orang ini domba. Domba yang sedang hamil. Kemudian kembali kepada cerita 3 orang itu. Yang pertama mendapatkan onta yang hamil tadi sehingga dia punya onta yang banyak. Yang punya dengan kasih sapi yang hamil sehingga sapinya melahirkan. Kemudian yang terakhir ini, yang dapat kambing ini juga dia akhirnya menjadi kaya raya. Tapi kemudian Allah kirim lagi malaikat ini dalam wujud yang tidak dikenali oleh 3 orang ini. Lalu berkatalah malaikat ini, rajulun miskin. Dia mengatakan, aku ini orang miskin. Rajulun miskin. Aku nggak bisa melanjutkan perjalanan. Qadin qata'at biyal hiban fi sabri. Nggak bisa aku melanjutkan perjalanan, nggak punya bekal aku lagi, kata dia. Maka fala balagha liyal yaum illa billah. Aku nggak akan bisa sampai ke tempat tujuan kecuali dengan Allah. Setelah itu ya dengan pertolonganmu mungkin. Maka aku memohon dengan yang telah memberikan kepadamu kulit yang indah, warna yang bagus. Aku minta kepadamu 1 ekor onta supaya aku bisa tunggangin sehingga aku bisa kembali ke tempat tujuanku. Apa kata orang yang kulitnya rusak ini? Qala al-huquq katsira. Hak-hak orang itu banyak gitu loh. Nggak bisa ngasih engkau gitu loh. Ada banyak. Padahal cuma bohong ya orang ini. Lalu malaikat ini menunjukkan seakan-akan dia sadar dengan orang ini. Dia berkata, ka'anni a'rifuka. Kayaknya aku kenal sama engkau, kata dia. Alam takun abras yakdharukan nas. Bukankah engkau dulu kena penyakit kulit tadi sehingga orang-orang jijik meninggalkan engkau? Fakiran fa'atakallah, engkau dulu miskin, nggak punya apa-apa. Udah dikasih ujian, kasih harta sama Allah. Itu setelah dia dulunya miskin. Lalu dikasih tahu, aku kayaknya tahu sama engkau dulu sakit ya. Kemudian Allah sembuhkan engkau.
Kemudian kau dulu miskin, kemudian kau jadi Allah berikan kecukupan. Apa kata orang ini? Aku dapat seperti ini warisan. Aku itu bukan perintis. Aku itu penikmat waris. Dia mau ngomong seperti itu. Maka kemudian malaikat ini mengatakan, in kunta kadziban fasayyarakallah ila ma kunta. Kalau engkau bohong, kau dusta, semoga Allah mengembalikan kau ke asalmu. Dan betul, orang itu nanti kembali ke asalnya. Kemudian datang lagi kepada yang botak, sama pertanyaannya dan sama pula jawabannya. Dia minta seekor onta yang bisa dia jual atau apa sehingga dia bisa sampai ke tempat tujuannya. Maka orang ini mengatakan, al-huququ katsirah. Hak-hak orang itu banyak kita harus dikasih. Dan aku itu tadi punya harta yang harus diberikan kepada orang. Banyak hak-hak orang-orang datang kepada aku gitu. Gak dikasih aja. Lalu malaikat ini mendoakan, kayaknya aku kenal sama engkau. Engkau dulu botak tuh ya, yang rambutmu gak ada. Engkau dikucilkan sama masyarakat, lalu Allah berikan harta kepadamu. Engkau gak mau bantu. Maka setelah itu didoakan lagi, semoga Allah kembalikan engkau sebagaimana engkau semula. Lalu yang terakhir datang kepada orang yang buta. Faqala rajul miskin wa ibnis sabil. Aku ini orang miskin, aku tuh nggak bisa pulang, terputus jalannya, bekalnya nggak ada. In qatat bil hibal fi safari. Aku nggak bisa melanjutkan perjalanan kecuali dengan pertolonganmu, kemudian pertolongan diri. Kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian pertolonganmu. Maka aku memohon kepada orang buta, kepada Allah yang telah mengembalikan penglihatanmu, aku minta 1 ekor kambing yang dengannya aku bisa sampai ke tempat tujuanku. Apa kata orang buta ini? Fawallahi la ajhaduka al-yawm syai'an akhadtahu lillah. Faqala amsik alayka malak atau amsik malak innama ibtulitum faqad radiya anka wa sukhita ala sahibai. Ketika orang buta ini mengatakan, terserah engkau fadl, engkau ambil yang engkau mau. Lalu malaikat mengatakan, aku ini sebenarnya utusan Allah Azza wa Jalla untuk memberikan sebuah ujian kepada fulan tadi, orang kaya raya yang akhirnya kurang sedekahnya. Dan bagaimana orang buta ini mengatakan, aku tidak akan menuntutmu dengan sesuatu apapun yang engkau ambil. Fadl. Maka ahibati fillah, betapa banyak faedahnya dari hadis ini. Semoga kita bisa menyimpulkan sendiri ya. Orang-orang yang memiliki rasa hasad, iri dan dengki. Jadi hendaklah seorang muslim melaksanakan apa yang diwajibkan kepadanya. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, hendaklah dia pakai tuh harta dalam hal yang diperbolehkan oleh agama. Pakai itu harta. Karena ingat, harta ini ada efek samping buruknya. Orang kalau baru punya harta, kadang-kadang dia jadi sombong, jadi congkak. Sampai ada istilah OKB, orang kaya baru ya. Enggak. Jadi kalau bicara engkau menggunakan harta itu, ingat, gunakan dalam ketaatan yang diperbolehkan dalam agama. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Qasas ya. Di akhir surat Al-Qasasnya ada cerita Qarun. Bagaimana penduduk kampungnya, penduduk daerahnya ingin memiliki apa yang dimiliki Qarun. Tapi setelah Allah pendam Qarun hidup-hidup bersama hartanya, mereka semua angkat tangan. Tapi di tempat kita masih ada istilah harta karun. Baik, ahibati fillah. Bicara menggunakan harta dalam ketaatan, maka engkau lebih tahulah seharusnya dibelanjakan buat apa? Buat bayar. Kalau bicara harta itu, ya gunakan untuk memberikan nafkah kepada istri yang jadi kewajiban, untuk memberikan pelajaran kepada pembantu dan kepada anak-anak kita.
Ahibati fillah, di surat Al-Qasas ayat 77 tadi yang Anda sebutkan, setelah cerita tentang Qarun dan Nabi Musa, apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, billahi minasyaitonir rajim. Kakallahu wala tansa nasibaka minad dunya wa dibaca lagi dong. ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard wala innallaha la yuhib. Belum nyambung. Anda lanjutkan? Anda baca artinya ya. Taib, nunggu sampai connect ya dari... Udah Ustaz, udah gabung lagi Ustaz ya. Fadol dong. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Allahu Akbar. Ini nasihat disampaikan kepada Qarun, tapi dia tidak mau mendengarnya. Dia malah berbangga-banggaan dengan hartanya. Bukan dipakai untuk yang halal, yang dia akan ditanya dari mana dia dapat duit dan kemana dia infakkan. Yang seharusnya dengan harta itu dia mendapatkan keridhaan Allah SWT, ternyata dia tidak lakukan itu. Disuruh berbuat baiklah engkau kepada manusia, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Tuh harta Allah yang ngasih ya. Jangan pernah berpikir bahwasanya harta itu karena usahaku, karena perjuanganku. Karena Allah yang kasih kepadamu. Kalau bicara berjuang, berapa banyak orang yang berjuangnya lebih melelahkan daripada dirimu, tapi lebih susah hidupnya. Maka berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan jangan membuat kerusakan di muka bumi. Tuh harta jangan dipakai buat kerusakan. Allah nggak suka dengan orang-orang yang berbuat kerusakan. Ahibati fillah, 7 perkara tadi yang disebutkan. Dari mulai pekerjaannya harus halal, kemudian dia harus niat yang baik ya, sampai yang terakhir yang baru saja kita baca. Kalau seorang muslim ketika bekerja dia menghadirkan 7 perkara tadi, maka dia akan disebut orang ahli ibadah, walaupun tidak sedang di bihara, tidak sedang di masjid, tapi dia akan disebut orang yang ahli ibadah. Maka tolong orang yang punya harta, lihatlah. Kalau engkau sudah berusaha, niatmu kalau engkau ingin berbakti sama orang tua, berikan kepada orang tua. Kalau niatmu untuk menjaga kehormatan dirimu, jagalah kehormatan dirimu. Tapi ingat, engkau dapat menjadi orang yang ahli ibadah, walaupun tidak di masjid. Di antara caranya adalah ittaqil maharim. Kata Nabi SAW, hindari yang haram-haram. Takun a'badan nas. Engkau akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke Dr. Rian. Jazakallah khairan. Baik. Barakallahu fiik Ustaz Syafiq. Jazakallah khair Ustaz atas ilmu dan atas waktunya Ustaz. Jadi ada 7 poin ya Ustaz ya, agar pekerjaan kita itu menjadi ibadah juga bagi kita. Baik, pada para audiens, kita ada waktu sekitar
30 menit untuk berdiskusi atau tanya jawab dengan Ustadz. Ana mulai dulu Ustadz ya, dari kolom chat dulu nih Ustadz. Yang di kolom Fadl. chat itu sudah banyak nih Ustadz. Yang pertama Ustadz, ada pertanyaan dari partisipan. Afwan Ustadz, izin bertanya, bagaimana sholat duha di jam kerja? Tafadhol Ustadz. Barakallahu fik ya. Naam. Bagaimana hukum sholat duha di jam kerja? Ini orang kan cari pahala. Tadi kita udah bahas pekerjaan itu akan mendapatkan pahala kalau memiliki kriteria yang tadi disebutin. Gimana kalau kita mau melakukan ibadah khusus seperti sholat duha di waktu jam kerja? Boleh atau tidak? Maka ditanyakan kepada tempat kerjanya. Apabila tempat kerjanya memperbolehkan hal itu, itfadhal. Jadi ada hal-hal yang tidak mengganggu pekerjaan dan kantor memperbolehkan, silahkan. Seperti orang mau ke toilet, ya boleh. Tapi kan toilet darurat, sahih. Kalau sholat duha, enggak darurat. Maka berbeda. Maka hendaklah kau mempertanyakan hal itu kepada tempat kerjamu. Kalau dibolehkan, asalkan bukan di waktu-waktu yang padat, maka silahkan. Tapi kalau tidak dibolehkan, jangan. Engkau harus menjalankan tugasmu dan kau mendapatkan gaji dan upah dari pekerjaan itu. Tapi gimana aku ingin? Boleh jadi engkau sebelum masuk kerja. Kalau masuk jam 8, kau sampai jam 8 kurang seperempat bisa sholat duha. Dan ingat, sholat duha ini nggak harus di masjid, nggak harus di musola. Boleh jadi engkau sholat duhanya di tempat kerjamu. Hamparkan sejadah, atau nggak pakai sejadah, Allahu Akbar. Di tempat kerjamu tadi. Engkau tidak meninggalkan tempat kerjamu. Dan kalau ada CCTV yang mengawasimu, tahu bos engkau sedang sholat. Engkau tidak menyembunyikan. Jadi berkaitan dengan hal itu, tolong diperhatikan, ada yang sudah kita terikat kontrak dan menjadi kewajiban buat kita, ada ibadah yang sunnah. Jadi yang wajib harus lebih diutamakan daripada yang sunnah dan anjuran. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz atas penjelasannya Ustaz. Ini ada pertanyaan lain Ustaz. Ustaz Syafiq, ada bagaimana kalau di tempat kerja itu ada kebijakan yang cukup kontroversial. Jadi jilbab yang tadinya boleh syar'i sekarang malah tidak dibolehkan lagi yang jilbab yang syar'i. Itu bagaimana saran dari Ustaz? Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fikum. Iya. Berkaitan dengan jilbab yang merupakan pakaian seorang muslimah ya. Banyak orang-orang yang beranggapan yang penting menutup. Yang penting tertutup, yang penting kulitnya tidak terlihat, maka sudah cukup. Maka di sini tugas kita bersama ya, untuk memahamkan ke tempat kerja kita. Di mana kita kerja, bagaimana sebenarnya sih jilbab yang syar'i. Dan bagaimana seorang muslim harus melakukannya. Maka tadi kalau kondisinya disebutkan dia tidak boleh berjilbab yang syar'i, entah seperti apa modelnya yang dikatakan tidak syar'i, jadi berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikannya syar'i. Menjadikannya tidak menunjukkan lekak-lekuk tubuhnya. Jadi ketika dia umpamanya harus pakai celana, bagaimana atasannya lebih panjang sehingga menutupin bagian belakang tubuhnya. Kalau warna, memang tidak ada warna yang ditetapkan berkaitan dengan jilbab syar'i. Maka paling tidak bagaimana kau perlebar pakaianmu. Jadi berusaha sesuai dengan kemampuan. Walaupun nanti ketika pilihannya memang ada orang-orang yang kerja kemudian harus lepas jilbabnya, ya lain lagi. Mungkin keluar menjadi lebih baik. Dan tolonglah jamaah kita ini yang sudah dikasih kesempatan untuk pakai jilbab syar'i untuk melakukan pekerjaan dengan maksimal. Tadi udah dibahas, Allah itu suka, Allah cinta kepada orang-orang yang kalau kerja disempurnakan pekerjaannya. Sehingga orang-orang yang pakai jilbab syar'i ini, yang pakai pakaian syar'i ini, yang menjalankan sunnah Nabi SAW ini, dinilai oleh tempat kita kerja sebagai orang-orang yang baik.
selama pakaiannya tidak mengganggu pekerjaan mereka. Dan ternyata mereka dapat dapat menyempurnakan, dapat membaguskan pekerjaan mereka. Insya Allah ini jadi poin tambahan buat mereka. Karena kadang-kala gara-gara ada orang-orang yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, dan mereka adalah orang-orang yang pakai jilbab syar'i, akhirnya dilarang nantinya. Jangan sampai itu terjadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustadz atas penjelasannya Ustadz. Ini kami mengundang pertanyaan langsung ya Ustadz. Tafadhol. Dari Putri Zuasti. Silakan panitia dibantu untuk di-unmute-kan. Jazakallah khairan Dr. Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum Ustadz. Wa iyyakum. Ustadz, ketika kita berbicara masalah harta, Ustadz, ketika melafazkan salah satu ayat dari surat Al-Adiyat, wa innahu li hubbil khairi lasyadid, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Itu Ustadz vonis terhadap seluruh manusia Kak Ustadz, karena di surat ini tidak ada pengecualian seperti di surat Al-Ma'arij illal musallin gitu Ustadz. Jujur takut Ustadz, mohon nasihatnya Ustadz dari ketiga penggalan ayat ini Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau bicara kecintaan kepada harta, apakah itu untuk seluruh umat manusia atau hanya orang-orang kafir umumnya, hanya orang-orang fasik? Sejatinya yang cinta kepada harta itu semuanya manusia. Allah Azza wa Jalla telah menanamkan di diri manusia itu kecintaan kepada harta. Zuyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Jadi kecintaan kepada dunia, kepada kemewahannya, kepada wanita, itu memang sesuatu yang sudah ada di diri manusia. Itu melekat dengan manusia. Dan itulah ujian manusia di sana. Ketika dia sudah cinta sama hartanya, Allah suruh keluarkan hartanya. Coba dia nggak suka sama hartanya, ya dia keluarkan tanpa ada beban sedikit pun. Sampai dikatakan kepada Talha bin Ubaidillah, ditanyakan kepada dia, Talha, engkau itu kok bisa rajin sedekah, rajin berbagi, dan berbagi banyak? Apa engkau nggak suka sama hartamu? Apa kata Talha? Inna la najidu ma yajiduhul bukhala fi anfusihim. Kita ini sama orang-orang bakhil. Kita mendapati di diri kita apa yang orang bakhil dapati, kesukaan sama harta. Itu sudah jadi ujian manusia. Maka yang selamat dari kecintaan itu adalah yang menunaikan hak orang dari hartanya. Oleh karena itu ketika Allah menyebutkan tentang sifat manusia, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua idza massahu khairu manu'a illa al-musallin. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi suka berkeluh kesah ya. Kalau dia dikasih musibah ya, satu hal yang buruk, maka dia akan berkeluh kesah, dia putus asa, marah-marah. Kalau dia dikasih kebaikan, dia akan bakhil ya. Kecuali orang yang sholat. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifat yang lainnya. Artinya orang yang memiliki sifat-sifat ini, dia mendirikan sholat, dia suka berbagi, dia keluar dari sifat bakhil tadi sendiri. Tapi kalau bicara cinta, manusia punya kecintaan ke sana. Karena sudah ditanamkan di diri manusia. Tapi dia berusaha untuk mengeluarkan hartanya. Mungkin seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallahu fiik. Ustadz, jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya Ustadz.
Terima kasih Ibu yang sudah bertanya langsung tadi. Berikutnya dari kolom chat dulu Ustaz ya. Ini nggak tahu terkait dengan kerjaan atau bukan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana caranya kita sabar ketika dizolimi oleh orang lain? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallah. Barakallahu fiik. Iya, bicara kezaliman. Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya dan Allah mengatakan kepada hamba-hambanya fala tadzalamu ya dalam sebuah hadis qudsi. Bagaimana sikap kita menghadapi kezaliman? Tergantung kezaliman yang dilakukan. Boleh jadi sifat kita adalah bersabar. Boleh jadi sifat kita memaafkan. Boleh jadi yang kita lakukan enggak. Kita enggak boleh mendiamkan kezaliman ini. Karena kalau kezaliman ini didiamkan, boleh jadi kezaliman ini akan merajalela. Contoh nih, ada orang yang nipu kita. Kemudian kita maafkan. Bagus kau maafkan dia. Tapi jangan sampai nih orang melakukan kezalimannya kepada kawan-kawanmu. Kepada orang lain. Ada orang yang pinjam uang sama kita dan tidak bayar. Dan ternyata fulan ini memang kerjanya pinjam sana, pinjam sini dan tidak pernah bayar. Oke, mungkin yang bagian kita ikhlaskan, nggak apa-apa. Tapi kita menuntut juga nggak apa-apa. Tapi bagaimana dengan orang-orang lain? Jangan sampai jadi korbannya fulan. Jadi kita harus melihat orang-orang yang zalim ini. Ada orang membunuh. Dalam agama kita ini kezaliman yang sangat dahsyat ya ketika orang melakukan pembunuhan. Dan sikap keluarga dari orang yang dibunuh itu boleh memaafkan, boleh nuntut agar orang itu dikisos. Maka lihat, kalau orang ini dengan dimaafkan, dia akan jadi lebih baik karena dia akan bertobat kepada Allah tanpa modelnya benar-benar menyesal gitu lah. Maka mungkin dimaafkan. Tapi kalau kita lihat ini nggak menyesal nih orang. Dan boleh jadi kalau dimaafkan akan ada korban-korban lainnya. Bunuh saja orang itu. Jadi dengan keputusan pengadilan ya. Jadi agar kita bisa bersabar menghadapi orang-orang yang zalim itu, yang pertama kita perlu membuat berbagai macam prasangka kebaikan buat dia. Boleh jadi dia melakukan itu karena nggak sengaja, boleh jadi dia melakukan hal itu karena terpaksa, macam-macam lah. Kita cari alasan agar kita bisa bersabar menghadapi orang itu. Kemudian yang kedua, kita lihat keutamaan sabar. Boleh jadi dengan kita bersabar, orang itu akan berubah. Boleh jadi dengan kita memaafkan, orang itu akan menjadi lebih baik. Kemudian, ya pahala yang disediakan buat orang-orang yang sabar, biasanya itu juga akan memotivasi orang untuk dapat bersabar. Contohnya ketika di tempat kerja kita dapat atasan yang zalim ini dan itu, yang pilih kasih, ya udahlah kita minta sama Allah. Hak-hak kita yang tidak diberikan, daripada kita ribut, daripada bikin sakit hati, udah mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustaz atas penjelasannya Ustaz. Ini pertanyaannya banyak banget ya Ustaz di kolom Zoom. Barakallahu fiik. Anda coba pilih-pilih Ustaz ya yang relevan ya Ustaz ya. Yang berikutnya Ustaz ada pertanyaan tentang zakat profesi Ustaz ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, melindungi dan memberikan kesehatan kepada Ustadz dan kru dan para jamaah sekalian. Izin bertanya Ustadz, bagaimana perhitungan terkait zakat profesi menurut syariat Islam secara ringkas Ustadz? Jazakallah khair, barakallahu fiik Ustadz. Barakallahu fiik ya. Sebenarnya Islam sudah menetapkan ya apa saja yang wajib zakat. Ada syarat-syaratnya. Harta juga ada macam-macamnya. Berkaitan dengan syarat zakat mal ya, uang secara khusus ya, emas dan perak umpamanya, itu syaratnya harus sampai nisab dan sudah berputar 1 tahun, haul. Nisab itu sekarang, Anda nggak tahu ya, hitungan
hitungan rupiahnya, tapi 85 gram emas murni. Ya kalau sekarang harga emas 2 juta, berarti 170 jutaan. Ya, 170 juta. Nisab. Jadi kalau sudah sampai nisab, engkau harus keluarkan. Tapi ada syarat lain, yaitu haul. Sudah berputar 1 tahun. Namun ternyata zakat itu boleh dipercepat. Jadi kalau zakatmu sudah sampai ini, uangmu sudah sampai nisab, boleh engkau percepat. Tapi kalau ternyata nggak sampai nisab, engkau nggak wajib zakat. Inilah indahnya Islam. Tapi sebagian kita berpikir, oh ini demi kebaikan, berbuat baik. Enggak. Silahkan dia bersedekah. Tapi dia nggak wajib zakat. Karena dia, umpamanya bicara zakat profesi, orang ini gajinya 5 juta. Dan dia nggak punya harta juga yang cukup nisabnya. Maka dia nggak wajib zakat. Kalau dipotong ya jadi sedekah, bukan zakat. Kenapa? Karena dia nggak wajib zakat. Yang wajib zakat itu orang yang punya uang, yang punya emas atau perak tadi, senilai 85 gram emas, dan setahun nggak berkurang. Kalau uangnya jadi 80 gram emas, nggak wajib zakat dia. Kan dia punya duit, tapi nggak wajib karena nggak nyampe ke sana. Itulah indahnya Islam ya. Walaupun tadi mungkin ada sebagian ulama yang mengatakan nggak ada masalah zakat profesi itu, ya mungkin masuknya nanti jadi sedekah. Karena engkau bukan orang yang wajib zakat. Boleh jadi kau terima zakat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fiik Ustadz, jazakallahu khair Ustadz atas jawabannya Ustadz. Ini berikutnya kami pindah Ustadz ya ke pertanyaan langsung kepada Ibu Ida Rasyad. Anda persilakan. Silakan Ibu Ida. Ya, jazakallah khairan host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan keluarga dan tim SRB. Ustadz, Afwan, Ana ingin dimurojaah tentang pekerjaan sebagai perawat. Pernah mendengar katanya perawat itu adalah pekerjaan yang baik dan dan ibadah yang menyangkut dengan pekerjaan membantu orang ya Ustadz. Nah. Tapi apakah pekerjaan perawat ini tetap dihalalkan Ustadz ketika mesti merawat pasien yang tidak sejenis Ustadz? Karena Anda sendiri sempat berhenti bekerja sebagai perawat waktu itu, dan pekerjaan itu yang hanya Anda tekuni, merawat jompo Ustadz. Bagaimana dari pandangan salaf tentang perawat jompo yang merawat kakek-kakek yang sudah tidak ada syahwat, tapi harus merawat higienisnya itu Ustadz, memandikan dan sebagainya. Jazakallah khairan Ustadz, barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fik ya. Ya, pertanyaan yang menarik ya, berkaitan dengan profesi perawat ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain ya. Bagaimana dengan perawat? Iya, kerjaan itu halal, tapi ada batasan-batasan yang harus dijaga. Tadi udah disebutkan kalau kita merawat pasien laki-laki umpamanya seorang perempuan, maka ada batasan-batasannya. Dan hendaklah ya mereka yang bekerja di rumah sakit ya, di manajemen rumah sakit, mereka berusaha untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia memastikan kalau ini yang pasiennya laki-laki, usahakan ada perawat laki-laki. Karena ada gitu loh. Beda kalau tidak ada dan terpaksa. Dan terpaksa itu pun ya perlu diperhatikan benar terpaksa atau tidak. Kalau tadi dikatakan merawat orang-orang yang sepuh, ya orang-orang laki-laki yang sepuh. Yang pertama seharusnya ada perawat laki-laki yang bisa untuk merawat mereka. Dan kita merawat yang perempuan, merawat yang perempuan. Yang laki merawat laki-laki. Karena kita tahu dalam agama kita, tidak boleh memandikan jenazah laki-laki dari yang berbeda jenis kecuali istri. Tidak boleh memandikan jenazah laki-laki
dari lawan jenis kecuali istri. Ibunya nggak boleh, anak perempuannya nggak boleh, kakak perempuannya nggak boleh. Jadi benar-benar hal ini udah mati. Jadi kalau tadi dikatakan udah nggak ada syahwatnya, ini sudah mati. Aturannya seperti itu. Yang boleh memandikan lawan jenis hanya istri. Sedangkan kalau laki sama laki bebas, siapapun, nggak ada suami, nggak ada bapak, anak, boleh, orang lain pun boleh memandikan jenazah laki-laki. Tapi kalau untuk lawan jenis perempuan memandikan laki-laki yang sudah mati, itu hanya istri. Jadi seperti itu. Maka tolong hendaklah kita memastikan apakah kondisi terpaksa. Beda kalau terpaksa. Ada bahkan ulama yang mengatakan kalau terpaksa ya udah, perempuan itu nggak perlu memandikan, tapi mentayamumi saja. Atau memandikan dengan menghindari tempat-tempat yang tidak boleh memang dilihat atau disentuh. Jadi seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya Ustaz. Ini anak lanjut, masih ada waktu Ustaz ya? Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ustaz, Ana persilakan Ibu Ummu Nur Firdaus ya untuk bertanya langsung kepada Ustaz. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. Allah izinkan bisa nyambung bertanya langsung. Ana di tempat tidur aja, Ustaz, karena Ana adalah survivor atau penyintas kanker ovarium. Syafaqillah. Jadi Ana diradiasi di RSCM oleh Profesor Suhartati. Sebenarnya Ana adalah pasien dari rumah sakit swasta di MMC Kuningan, tapi di sana tidak ada mesin radiasi yang mahal gitu. Jadi Ana pasien RSCM juga. Udah berapa lama Ibu? Divonisnya di 2015. Ana tuh ingin hamil, tapi tidak bisa hamil. Setelah ada program minum obat dokter kimia itu, akhirnya Ana terkena kanker di 15 tahun kemudian. Nah, nikahnya kan 2000 ya. 2 bulan atau 3 bulan Ana tidak hamil karena Ana menikah di usia 30 tahun. Jadi Ana langsung program kehamilan. Dan di usia 45 tahun Ana divonis kanker ovarium. Tapi Ana sangat istiqoroh, jawabannya tidak dioperasi, tidak mau mengikuti dokter. Jadi Ana bertahan sampai 2017. Dan akhirnya setelah di tempat tidur aja, singkatnya pada saat suami Ana harus dinas ke Korea dan pulangnya ada yang besuk istri teman kami yang membaik kanker payudaranya. Dia juga udah dioperasi, payudaranya udah hilang dan dia ceria, dia memberi semangat. Akhirnya suami Ana bujuk-bujuk lagi karena Ana udah di tempat tidur aja udah dia tidak bisa apa-apa lagi. Jadi ya sudah, Ana sholat istiqoroh lagi. Akhirnya Ana dioperasi di MMC, di rumah sakit itu, dan direkomendasi ke RSCM untuk program radiasinya. Singkatnya di pulang umroh kemarin di pandemi, tiba-tiba kaki Ana tuh efek samping pengobatan kanker, kata profesor yang mengoperasi, ginekologi onkologi, kaki Ana jadi bengkak, Ustadz. Jadi Ana di tempat tidur aja, alhamdulillah, atas izin Allah. Dari 2000 pulang umroh tuh pandemi di 2021 karena waktu itu kan lockdown, hanya boleh masuk Saudi di usia 50 tahun. Waktu itu Ana udah 50 kan di 2020. Jadi pas Ana pulang umroh di 2021 awal Januari, Ana umurnya 51, pas banget pulang umroh. Di saat itu bengkaknya permanen kan. Jadi kalau Ana pergi ke rumah sakit atau ke mall, Ana pakai kursi roda, Ustadz. Karena kan kakinya besar gitu. Jadi singkatnya kemarin setahun juga sempat bolak-balik ke rumah sakit Pelni kan udah pasien BPJS sekarang. Dioperasi karena ada infeksi, jadi terluka, berkali-kali dioperasi di sana dan akhirnya direkomendasi ke rumah sakit kanker Darmais. Akhirnya dilakukan skin graft atau kulit pahanya dikikis, diambil untuk menutupi kulit betis Ana yang terluka lebar infeksi itu. Dan harusnya Ana tahun lalu tuh operasi bedah plastik untuk mengecilkan kaki yang bengkak ini, tapi oleh suami tidak diizinkan, takut nanti terjadi sesuatu. Jadi ya Ana nurut suami Ana atas tidak ridhonya suami Ana untuk dioperasi lagi. Ya udah Ana di tempat tidur aja, tapi jaga makan, banyak puasa, ya banyak baca Quran, ruqyah mandiri, tilawah Quran hampir setiap bangun tidur, buka mata, Zoom halaqah. Mau tidur juga seperti itu, seperti ini Zoom
nyimak Ustadz Syafiq, Ustadz tadi ada 3 suami anak sambil bingung, ini Ustadz Firanda satunya lagi Ustadz Syafiq, satunya lagi. Iya, soalnya anak pengen dengar semuanya. Allahu Akbar. Soalnya anak nggak ada waktu gitu kan. Ya udah, kadang-kadang ini lagi libur halaqah Ustadz Dr. Abdullah Roy manasik haji, jadi anak bisa dengerin Zoom seperti ini gitu. Biasanya nggak bisa, lagi belajar. Jadi singkatnya anak bahagia sama Allah dan bisa menjalankan sebaik-baik wanita adalah ibadah di rumahnya sendiri. Alhamdulillah anak akhirnya bisa ikhlas seperti itu. Kalau enggak kan selalu banyak alasan-alasan, karena dari dulu bekerja, kuliah dan sebagainya, jadi banyak di luar, Ustaz. Alhamdulillah, beginilah menjemput malaikat maut Israel. Kayak gini, nah pertanyaan anak tuh bingung ya, nggak mau menyusahkan suami, Ustaz, karena biasa mandiri ya, kerja di perusahaan asing dulu juga, makanya bisa berobat mau Pondok Indah, mau rumah sakit internasional, sekarang pasien BPJS banget ya, jadi anak nggak mau, anak pingin bisa berobat di rumah sakit yang bagus lagi dan merasakan fasilitas. Jadi anak pingin juga nggak tergantung BPJS dan tidak tergantung, kasihan suami anak kalau harus VIP dan rumah sakit swasta kan mahal. Anak ingin bisa menabung gitu loh, misalnya menabung dinar atau menabung sesuatu. Minta saran Ustadz, pekerjaan apa yang bisa anak lakukan yang halal di tempat tidur aja? Apakah anak boleh menerima sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Anak ingin mengajar Quran, anak udah punya sertifikat mengajar Quran. Jadi selama anak sakit dengan kaki bengkak, anak belajar di lembaga bahasa ilmu Quran sampai menjadi seorang guru Quran, dapat sertifikat, dan anak juga dapat sertifikat menjadi daiyah di koordinasi dakwah Islam, belajar setahun di usia mepet-mepet, 3 kali nggak lulus audisi, lulus di usia mepet-mepet usia 50 dan akhirnya lulus. Tapi anak bukan daiyah, karena anak malu lah, anak bukan orang pesantren, anak nggak hafal Quran. Jadi ya cuman bisa kayak gini aja motivasi buat orang-orang mungkin. Tapi anak kalau minta infak kayak Ustazah lain tuh menyebutkan angka yang 6 digit nolnya itu, Ustaz, kepada kita itu sebenarnya bagaimana sih untuk kayak gitu kan? Anak juga takut ya, kalau dulu anak makeup artist anak bisa dibayar orang 35 juta setelah berhenti kerja dari perusahaan asing. Tapi kalau ilmu Quran kan nggak bisa seperti itu ya Ustadz, itu satu. Pertanyaan kedua, maaf ya ini terakhir kan ya, anak benar-benar bingung, banyak banget kalau misalnya anak pergi sama suami, diajak pergi, sekarang anak kan udah bahagia di rumah aja, tapi dulu pengen ikut gitu keluar gitu, pakai kursi roda, diajak ke mall gitu, makan di mall, makan malam bersama. Tapi atau suami mau kerja, anak jangan ditinggal sendiri, anak hanya berdua sama suami, jadi diajak pergi, dia mau rapat, anak nunggu di musola. Jadi pengen nangis. Misalkan dia meeting di Debris BSD, anak nunggu di musola di Debris. Sebelum berangkat biasanya anak jamak kasar gitu, tapi ada yang bilang nggak boleh Ustaz, sementara anak repot. Anak kan pakai gamis, jilbabnya panjang. Kalau misalnya anak sholat, anak ngerasa nggak bersih, kena najis. Makanya akhirnya anak memutuskan, kalau sama Ustadz Salafi juga sih, mungkin belum paham ya. Ya udahlah, kalau nggak boleh jamak qasar, lebih baik anak di rumah aja. Cuman 24 jam di tempat tidur aja Ustadz. Buat anak, apakah anak boleh tiap kali diajak suami rapat, anak nunggu di musola, anak tapi udah sholat nih di rumah jamak qasar asar. Tapi anak ngerasa, udahlah, sholat lagi aja deh, asar masih ada waktu, dan kayaknya belum kentut, dan kayaknya belum ke kamar mandi. Sholat lagi aja deh, takutnya Allah nggak ridho nih, kalau di jamak qasar. Karena waktu itu Ustadz itu bilang nggak boleh. Jadi anak kadang-kadang bimbang gitu. Terus kadang-kadang anak juga ngerasa kalau misalkan jongkok, anak lebih bersih kan ya, karena kan nggak kena najis. Tapi kan anak sekarang kakinya udah besar, nggak bisa jongkok lagi di WC jongkok. Dan kalau misalnya anak duduk di WC itu anak ngerasa nggak bersih gamisnya Ustaz. Nah. Jadi anak nggak bisa jamak qasar, gimana Ustaz? Barakallahu fiik. La bas tahur insyaallah ya. Nah, anak rasa apa yang diceritakan oleh Ibu tadi itu salah satu pelajaran buat kita semua ya. Bahwa seorang hamba tatkala menerima takdir Allah Azza wa Jalla, semuanya jadi indah sebenarnya. Dan ketika Allah cinta sama hambanya, Allah akan berikan bala kepada dia. Allah akan berikan ujian kepada dia. Dan apabila Allah telah menetapkan sebuah kedudukan yang tinggi di surganya, yang mungkin tidak bisa diraih oleh hamba ini dengan amalannya, maka Allah akan kasih bala
di tubuhnya dia, di keluarganya, di hartanya. Ya. Maka semoga ibu yang bertanya tadi Allah berikan kesabaran. Dan kalau Ana lihat dari penjelasan beliau sudah sampai tingkat ridho, ya, menerima kondisi yang ada. Kalau bicara pertanyaan yang pertama tadi, bolehkah kita mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran? Ya, masalah ini memang ada khilaf di antara para ulama. Tapi pendapat yang lebih kuat, diperbolehkan seorang mengambil upah dari mengajarkan Al-Quranul Azim. Ya. Tapi hendaklah jadi orang yang tetap niatnya lillahi ta'ala. Adapun itu sebagai upah yang tidak menjadi tujuan dia. Jadi tetap niatnya adalah mencari keridhaan Allah SWT, mendapatkan fadilah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kalau tadi juga bisa memberikan manfaat dengan menyampaikan hadis-hadis Nabi yang mungkin dia pelajari, ayat-ayat Quran, itu menjadi sebuah keutamaan ya. Dan ini menunjukkan bahwa setiap muslim itu harus bisa memberikan manfaat dimanapun dia berada. Tidak karena dia di masjid baru dia bisa memberikan manfaat. Tapi di atas ranjang pun, di rumah pun dia bisa memberikan manfaat. Kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan sholat ya. Kalau memang seorang perempuan bisa memilih di rumahnya itu akan lebih utama. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian ya. Kalaupun harus keluar, maka jangan tabarruj dengan tabarruj orang-orang jahiliyah terdahulu. Bicara sholat, ingat ada tadi disebutkan jamak dan qasar. Untuk qasar itu kan kekhususan buat musafir. Jadi kalau ibu tadi dikatakan musafir, maka boleh. Tapi kalau tidak musafir, tapi karena kondisi yang diperbolehkan itu adalah jamak saja, tanpa qasar. Maka silahkan dijamak apabila kondisinya memang menuntut untuk jamak. Tapi kalau bisa tidak menjamak, jangan dijamak. Adapun qasar kekhususan buat musafir. Kalau tadi dikatakan di rumah dia sudah jamak qasar karena dia musafar anggap ya. Lalu ternyata di tempat tujuan